memang agak-agak tidak nyaman ya, tetapi lama-lama itu akan menjadi kebiasaan. Lalu biasanya virus ini setelah masuk ke dalam tubuh pada hari-hari pertama dan kedua biasanya dia mulai bereplikasi, jadi mulai memperbanyak diri. Pada saat itu kita belum mengalami gejala apa-apa, mungkin baru rasa-rasa badan tidak nyaman ya. Nah, kemudian setelah hari kedua biasanya kita sudah mulai mengalami demam. Kenapa? Karena tubuh mulai bereaksi, tubuh mulai menghasilkan, mengaktifkan imun yang ada di dalam tubuh, mengaktifkan antibodi, sehingga hal ini menyebabkan munculnya demam. Nah, biasanya memang demamnya muncul setelah hari ketiga, jadi 2 hari setelah terpapar biasanya akan muncul demam, ini kalau virus ya. Nah, kemudian kalau tidak tertangani dengan baik, dia akan menjadi lebih parah, mungkin disertai dengan, kalau misalnya kita tidak mengatasinya dengan tepat, maka mungkin demamnya akan semakin tinggi, batuknya akan semakin keras, dan kalau lebih keras lagi mungkin disertai sesak napas. Nah, oke, slide. Nah, kalau gejala-gejalanya sendiri seperti yang sudah saya katakan tadi ya, biasanya kalau dia cuma merupakan batuk pilek biasa, itu sakit tenggorokan, biasanya disertai dengan nyeri pada saat menelan. Kemudian, tapi ini biasanya dalam 1-2 hari akan hilang. Lalu hidung mulai tersumbat, ya. Biasanya juga disertai dengan orang bilang meler ya, jadi ada cairan-cairan yang agak encer keluar dari hidung yang tidak disengaja, kemudian disertai bersin, kemudian batuk, kadang-kadang ada sakit kepala, kemudian badannya mulai rasa lemas-lemas, kemudian tapi ini umumnya akan mereda dalam 1 minggu sampai 10 hari, dia mereda sendiri biasanya. Apalagi kalau kita tunjang dengan minum obat-obatan yang bisa meredakan lebih cepat. Nah, kalau dia sudah disertai virus, maka dia akan menjadi flu atau influenza, biasanya sudah disertai dengan demam. Jadi ini adalah tanda khas bahwa ada infeksi di dalam tubuh adalah munculnya demam. Nah, jadi kalau sudah mulai demam, biasanya sakit kepalanya lebih hebat. Kemudian batuknya juga biasanya lebih keras. Jadi kalau pada saat batuk pilek biasa, biasanya dia batuknya lebih ringan ya. Tetapi kalau sudah ada virus, biasanya orang akan mengalami batuk kering dan biasanya batuknya lebih keras ya. Jadi jeda batuknya itu lebih cepat. Kemudian nyeri tenggorokan juga ada. Jadi seperti gejala-gejala yang dialami pada saat batuk pilek itu bisa dialami oleh orang yang mengalami influenza. Kemudian biasa juga disertai dengan nyeri otot seluruh tubuh, kemudian merasa kelelahan, lelah sekali walaupun tidak melakukan apa-apa, dan biasa juga disertai dengan mual dan muntah. Karena biasanya pada saat demam, asam lambung kita akan meningkat sehingga memancing lambung kita untuk mengeluarkan. Jadi biasanya disertai mual dan muntah. Nah, kalau gejala ini memanjang, kemudian disertai lagi dengan kehilangan indera penciuman, apalagi disertai dengan makanan yang udah rasanya semuanya sama, jadi asam garam juga tidak terasa lagi, nah itu saran saya segera melakukan swab. Biasanya ini adalah tanda penanda bahwa Anda terkena COVID. Itu yang harus kita waspadai. Nah, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir untuk memeriksakan diri, karena dengan memeriksakan diri kita akan tahu lebih awal dan kita sudah bisa mengantisipasi dengan lebih cepat. Ya, slide. Nah, sekarang pengobatan. Umumnya flu akan sembuh dengan sendirinya. Ya, jadi dia virusnya akan melemah sesuai dalam waktu 7-10 hari, biasanya dia akan melemah sendiri dan akan sembuh. Tetapi ada juga orang yang memang memerlukan obat-obatan karena tidak tahan ya, mungkin tidak tahan dengan sakit kepalanya, tidak tahan dengan batuknya, nah bisa mengatasi melakukan pengobatan dengan simptomatik. Jadi kalau ada demamnya dikasih minum obat anti panas, kalau ada batuknya anti batuk. Nah, tapi kalau dihitung semuanya kan banyak ya obatnya. Nah, tapi ada beberapa perusahaan yang mengemas obat itu dalam satu kemasan ya. Jadi biasanya obat seperti ini mungkin lebih mudah untuk ditelan. Kemudian olahraga pada saat flu tidak dianjurkan ya, karena anjuran yang paling penting pada saat mengalami flu adalah beristirahat. Kuncinya istirahat. Kemudian minum vitamin, makan makanan yang bergizi ya. Makanan bergizi itu tidak perlu mahal, tetapi mengandung semua unsur gizi. Jadi mengandung vitamin, terutama vitamin C ya, sayur dan buah. Kemudian mengandung karbohidrat dan mengandung protein serta sedikit lemak. Dan minum vitamin bila perlu. Tetapi kuncinya adalah istirahat.
Dan jangan lupa minum air putih ya, sering-sering minum air putih untuk mengatasi dehidrasi, apalagi kalau ada demam. Oke, slide. Ya, slide ya. Oke, kita masuk di pencegahan. Pencegahannya tidak macam-macam. Yang penting kita memperbaiki kondisi tubuh kita agar tetap fit, yaitu dengan memperbaiki gaya hidup. Gaya hidup itu yaitu olahraga yang teratur ya. Jadi sebelum sakit kita sudah harus melakukan pencegahan, memperbaiki imun ya, dengan melakukan olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, kemudian makan dengan gizi yang seimbang seperti yang saya katakan tadi, dan kalau memang diperlukan ya melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, mungkin setahun sekali atau 6 bulan sekali. Nah, kemudian yang kedua, karena sekarang kita di era pandemi, maka ya pencegahan yang paling penting adalah melaksanakan prokes dengan baik dan benar, mengenakan masker secara benar, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan serta mengurangi mobilitas. Jadi kalau nggak penting nggak usah keluar rumah, karena kita akan lebih mudah untuk terpapar. Jadi flu ini mungkin penyakit yang bagi sebagian orang tidak bermasalah, tetapi sebenarnya pada orang-orang yang bekerja secara profesi, bekerja mandiri, ini akan berpengaruh karena flu ini akan mengurangi produktivitas dan tentu saja akan menurunkan penghasilan. Jadi kuncinya adalah flu itu memang kita harus cegah dari awal dengan memperbaiki imun. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Baik dokter, terima kasih banyak untuk infonya, sangat jelas sekali ya. Jadi memang rada-rada agak-agak susah juga kita membedakan ya dokter zaman sekarang, Yes. Apalagi cuaca gitu kan, tadi Betul. panas tiba-tiba berubah ke hujan kayak gini, kadang-kadang langsung beda gitu perasaan kita juga. Iya, ya. Betul. Benar-benar. Dokter, sekali lagi terima kasih banyak, sudah begitu sangat jelas. Nanti sebentar kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan yang pasti ke dokter kita untuk hari ini, Dokter Sri Mulya. Dan buat teman-teman yang sudah hadir, harus ikuti seminar ini sampai selesai. Karena kenapa? Karena kita punya hadiah total jutaan rupiah hari ini yang pasti persembahan dari Stop Call, dan juga ada power bank yang kita sudah siapkan untuk penanya terbaik kita, dan ada e-sertifikat juga yang nanti peserta bisa dapatkan setelah mengikuti webinar kita hari ini, strategi UMKM di era adaptasi kebiasaan baru. Baik, ini teman-teman, untuk hari ini tadi dokter sudah bersama dengan kita, sudah menjelaskan begitu jelasnya. Jadi sekali lagi, yuk jaga kesehatan kita sama-sama ya teman-teman. Mulai kemarin-kemarin kita sudah sukses banget menjaga kesehatan kita, prokes kita juga sudah harus ketat sekali. Sekarang bahkan kita harus double masker ya dokter ya, biar benar-benar terhindar yang namanya corona ini gitu ya. Baik teman-teman, tadi sudah ada penjelasan yang begitu sangat jelas sekali dari dokter kita hari ini. Selanjutnya saya mempersilahkan untuk Mbak Vianda selaku Brand Manager Stop Call yang sudah hadir juga bersama dengan kita hari ini. Saya persilahkan untuk Mbak Vianda Laksmita selaku Brand Manager Stop Call. Halo, selamat siang Mbak. Selamat sore kalau Makassar kayaknya ya. Sorry, selamat sore, udah sore ya, di sini juga udah sore. Mbak Vianda, selamat sore. Gimana ya, kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Teman-teman semua kabarnya gimana nih Mbak? Kabarnya gimana? Aku sehat-sehat Mbak, cuman ini memang Makassar nggak tahu hari ini tuh hujan gitu kan, biasanya selalu terik banget dan hari ini tiba-tiba hujan. Mungkin gara-gara dia menyemangati kita hari ini ya Mbak ya untuk webinar. Mungkin dibuat lebih adem webinar hari ini ya. Jadi rasanya nyaman gitu ya Mbak ya, ikutin webinar ini sampai akhir ya. Oke Mbak Vianda Laksmita, saya persilahkan. Terima kasih Mbak. Oke teman-teman semua, halo, mau bahas sedikit nih tentang Stop Call. Jadi tadi sebenarnya dari dokter udah lumayan clear banget, sudah jelas banget. Penjelasannya benar-benar komprehensif ya, supaya kita juga mudah mengerti tentang apa itu flu gitu ya, bedanya dengan pilek gitu ya. Dan apa sih gejala-gejalanya gitu, dan apa dampaknya bagi tubuh kita gitu. Nah,
Di sini saya mau menyampaikan sedikit aja tentang stop cold yang sebagai hari ini jadi hero kita karena juga udah membantu dengan membuat UMKM ini supaya juga bisa ngasih inspirasi ke teman-teman gitu ya, selain untuk membantu meredakan flu dan batuk. Nah, Stop Cold itu kita datang dengan tagline selalu jadi andalan. Jadi kita harapannya Stop Cold ini bisa jadi andalannya teman-teman di saat flu dan batuk, di saat mengalami kurang enak badan ya, supaya usahanya bisa berjalan dengan lancar lagi. Next. Nah, sebenarnya kandungan dan manfaat stop cold tuh apa aja sih gitu. Tadi dokternya dari dokter udah menjelaskan sendiri kalau misalnya gejala flu yang disertai sama batuk tuh tidak bisa disepelekan karena biasanya ada demam di sana. Ada demam dan sakit kepala, terus juga hidung tersumbat, terus juga bersin-bersin, terus juga merasakan biasanya gatal tenggorokan ya. Dan yang paling nggak enak adalah biasanya batuk berdahak. Nah, kandungan yang ada pada stop cold ini seperti paracetamol itu tuh bisa mengatasi demam dan juga sakit kepala. Terus yang kedua ada pseudoephedrine, itu yang fungsinya untuk melegakan hidung tersumbat. Dan yang ketiga ini CTM, jadi biasanya untuk alergi ya, yang bentuknya bersin-bersin atau juga gatal tenggorokan. Dan yang terakhir, untuk melengkapi nggak cuma obat flu aja yang tadi biasanya flu juga biasa disertai dengan batuk, kita ada guaifenasin, yaitu untuk batuk berdahak. Jadi stop cold ini kandungannya lengkap banget nih untuk mengatasi gejala flu dan batuk supaya nggak makin parah flu dan batuknya, supaya juga cepat mereda dan bisa kembali lagi beraktivitas gitu ya. Jadi apalagi di masa pandemi ini kayaknya kita nggak boleh deh terlalu berlama-lama untuk untuk larut dalam flu dan batuk ini gitu. Kita harus cepat selesaiin supaya nggak makin parah ya, nggak makin berkembang tadi virusnya, kata dokternya. Next. Oke, kenapa sih kita harus pilih stop cold dibanding produk-produk lainnya? Sorry, tadi ke mute ya. Nah, saya ulang lagi. Nah, untuk apa sih bedanya stop cold ini dengan produk-produk lainnya ya? Produk komposisinya itu lengkap banget. Jadi tadi kita udah tahu kandungannya apa aja dan manfaatnya apa aja gitu ya. Jadi memang lengkap sekali nih untuk flu dan batuk yang dialami oleh teman-teman sekalian biasanya. Dan kedua adalah bentuk sediaannya yang merupakan tablet Dreji. Tablet Dreji itu apa sih teman-teman? Jadi yang kita tahu biasanya kan obat itu susah ditelan ya, bentuknya kapsul atau tablet gitu. Itu terasa kurang enak untuk ditelan. Nah, Stop Cold sendiri itu punya namanya tablet Dreji, yaitu tablet dengan salut gula salut selaput gula yang rasanya tuh manis kalau dikonsumsi gitu. Jadi pas kita telan udah mudah ditelan juga ada manisnya gitu ya, tapi nggak boleh sampai diemut ya, cuman kayak langsung diminum aja gitu, dan itu yang membuat Stop Cold itu nyaman untuk dikonsumsi. Dan kemudian praktis, nah karena isinya itu cuma 4, jadi bisa dibawa kemana-mana nih. Kalau teman-teman ke kantor atau biasanya kan UMKM kerjanya mobilitasnya lebih tinggi ya gitu, dan harus biasanya berada lama di jalan atau di luar meeting gitu, jadi bisa banget dibawa-bawa. Dan kemudian kalau misalnya sampai lupa dibawa gitu ya, bisa juga nih didapatkan gitu. Jadi mudah banget, tinggal dibeli di toko-toko obat gitu ya. Terus isinya juga harganya murah banget, cuma dari 3.500 sampai 4.000 paling mahal per strip. Itu sudah ada di mana-mana, ada di toko obat, ada di apotek, ada di minimarket juga gitu ya. Next. Nah,
ini salah satu contoh key visual kita tahun udah yang kita pakai itu kita mendukung sekali program-program untuk UMKM supaya lebih maju, apalagi di masa pandemi kayak gini. Kita tahu banyak banget hal-hal inovasi yang harus dilakukan oleh teman-teman dari UMKM. Jadi Stopcall harapannya sih bisa terus mensupport teman-teman nih nggak cuma dalam hal kesehatan aja, tapi juga berharap bisa mendukung usaha teman-teman gitu supaya lebih inovatif, lebih bisa beradaptasi juga dengan era pandemi seperti ini. Jadi usahanya bisa tetap berjalan dengan lancar karena yang kita tahu biasanya kita punya keluarga yang menunggu kita di rumah dari segi kesehatan juga yang bisa mengandalkan kita untuk mencari pekerjaan, untuk juga mencari uang di luar gitu ya. Jadi banyak banget yang kita yang menjadikan kita andalan mereka gitu. Salah satunya keluarga. Jadi jangan sampai sakit, jangan sampai juga mengalami down karena masa pandemi ini, karena semuanya kita ngobrol sama-sama di sini. Nanti juga ada beberapa narasumber yang keren-keren nih di sini, jadi bisa ngasih inspirasi buat teman-teman semua. Jadi enjoy the day. Makasih banget udah hadir di webinar Stopcall kali ini. Baik Mbak Fienda, terima kasih banyak penjelasannya mengenai Stopcall yang memang ini selalu jadi andalan ya. Sekali lagi Mbak Fienda Laksita selaku Brand Manager Stopcall, terima kasih banyak untuk sharingnya Mbak. Dan ini tadi Mbak Fienda sudah kasih tahu ke kita untuk harga dari Stopcall, terus juga apa saja nih yang harus kita lakukan saat kita terkena flu, Stopcall yang jenis apa. Tapi yang paling penting nih kita juga harus tahu ketersediaan Stopcall apalagi di Kota Makassar ya. Nah, kita langsung akan ngobrol juga dengan selanjutnya adalah Bapak Jamaludin Nai selaku lokal area marketing profesional dari Avaria ya. Pak Nai, ini Stopcall-nya bisa kita dapatkan di mana saja nih Pak Nai di Kota Makassar? Halo. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya Mbak Vika ya. Iya Pak Nai. Oke, untuk Stopcall-nya sendiri gampang banget. Apalagi sekarang kan di Makassar udah banyak apotik. Jadi untuk produk Stopcall bisa kalian dapatkan di apotik. Kalau misalnya ada yang bertanya di minimarket terdekat ada nggak ya? Untuk sementara mohon maaf kita belum tersedia. Tapi kalian gampang banget bisa dapatkan Stopcall di apotik-apotik terdekat. Semuanya udah tersedia kok. Karena distribusi kita untuk Stopcall di Makassar itu udah oke banget. Dan kenapa sih harus memilih Stopcall? Karena Stopcall itu ibarat anak panah yang langsung tepat dengan sasaran gitu. Okay. Jadi cocok banget buat apalagi sekarang di Makassar lagi hujan kan. Dan kita juga nggak tahu besok panas lagi, hujan lagi. Jadi benar-benar kita harus sediakan obat flu dan batuk untuk mensiasati biar nanti aktivitas kita lancar gitu Mbak. Seperti itu. Makasih. Amin, amin. Terima kasih Pak Nai. Ya, sekali lagi nih teman-teman mungkin yang sekarang lagi dalam kondisi yang kurang sehat, lagi flu, sekali lagi untuk Stopcall memang ketersediaan sudah ada. Jadi silahkan untuk dicari, pasti akan cepat mendapatkan Stopcall yang selalu memang jadi andalan ya. Baik, setelah Pak Nai ini teman-teman sekali lagi saya memberitahu kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, di akhir acara kita ada hadiah total jutaan rupiah, ada power bank juga dan e-sertifikat yang bisa teman-teman dapatkan nanti pada saat di akhir acara ya. Makanya kita akan memilih untuk pertanyaan terbaik yang akan memberikan pertanyaan kita pada kesempatan hari ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin ada kerabat atau rekan-rekannya yang belum bergabung, kita masih bisa bergabung saat ini karena kita masih ada 2 pembicara keren kita pada kesempatan hari ini yang akan berbagi soal strategi UMKM di era adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini nih salah satu UMKM yang sebelum pandemi itu sangat terkenal sekali, setelah pandemi lebih terkenal lagi. UMKM dari manakah itu? Saya langsung aja ngajak ngobrol. Mbak Novi merupakan owner dari Rumah Makan Ayam Betutu ya. Selamat sore Mbak Novi.
Selamat sore Mbak Sika, apa kabarnya hari ini? Baik, baik. Mbak Novi gimana, Mbak? Alhamdulillah sehat. Aman ya. Tadi saya bilang, Nama saya bilang kalau sebelum pandemi rumah makan ayam betutu itu sudah sangat terkenal. Setelah pandemi lebih terkenal lagi, benar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Mbak Novi boleh cerita-cerita sharing sedikit gimana nih perkembangan ayam betutu, apalagi di era pandemi kemarin-kemarin sampai saat ini? Oh, ini dari pemerintah tidak bisa Kak. Padahal kita tidak ada kredit. Terima kasih Mbak Sika ya. Bentar ya, bentar ya. Ada sedikit iklan. Ada sedikit suara ya, sebut. Kayak PHK apa itu? Sama prakerja. Saya prakerja tidak apa. Dapat UMKM. UMKM. Prakerja bisa ditembus bagaimana? Harus setengah mati, ada syarat-syarat sama. Ini tapi kalau UMKM itu Sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, jangan lupa di akhir acara kita akan ada hadiah total jutaan rupiah, ada power bank juga. Jadi buat kamu yang bertanya, untuk penanya terbaik kita akan ada 5 pertanyaan terbaik yang akan kita pilih nantinya dan akan mendapatkan hadiah. Sekali lagi hadiah totalnya ada jutaan rupiah, ada power bank juga, dan ada e-sertifikat yang nanti bisa peserta dapatkan di akhir acara webinar kita. Sekali lagi mungkin ada yang ingin mengajak rekan-rekannya untuk bergabung hari ini, boleh di webinar kita di strategi UMKM di era adaptasi kebiasaan baru. Ya. bisa. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Novi udah aman? Sudah pas. Ya, siap. Mbak Novi boleh kita langsung lagi ngobrol sama Mbak Novi. Boleh berbagi cerita rumah makan ayam betutu ini ya. Oke. Ya, jadi sebelumnya makasih banyak buat Stop Call dan juga Radio Venus yang sudah kedengeran nggak sih suara saya ya? Kedengeran, bagus banget suaranya Mbak Novi. Oke, jadi sekali lagi terima kasih banyak untuk Stop Call dan juga Radio Venus yang sudah berkenan untuk mengizinkan saya sharing ya, karena memang pengalaman selama pandemi ini cukup bikin nangis. Jadi seperti kita tahu bahwa pandemi ini kan nggak cuma menyasar satu bagian aja, satu lini kehidupan aja, tapi kalau kita katakan hampir semua lini kehidupan itu kan imbasnya dari pandemi ini. Bahkan saya pribadi untuk usaha itu ayam betutu di pertama kali pandemi masuk di Indonesia dan juga di Makassar itu terasa banget. Bahkan sempat tutup sebulan untuk lihat sambil beradaptasi bagaimana perkembangannya. Cukup dak-dikduk juga ini bisa bertahan atau enggak seperti itu. Tapi ya puji syukur Tuhan, alhamdulillah ternyata sampai saat ini bahkan kita masih tetap jalan, pesanan juga masih tetap lancar, walaupun bisa dikatakan memang omset tentu berkurang dibandingkan kondisi seperti biasanya. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah memang pandemi ini sebegitu berpengaruhnya terhadap bisnis? Kalau pertanyaannya gitu pasti jawabannya iya, gitu. Tapi apakah kita mampu untuk mengatasi atau bahkan mengambil peluang dari pandemi ini untuk membuat bisnis kita justru jadi lebih berkembang. Sebagai contoh aja, pandemi ini kan kecenderungan orang nggak keluar rumah ya. Jadi mereka lebih banyak waktu untuk bermain dengan gadget, kemudian juga mereka jadi lebih banyak menggunakan jasa antar dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya kan peluang yang bisa kita ambil gitu. Nah, ini juga salah satunya yang membuat usaha ayam betutu ini tetap bertahan. Karena kami cukup fokus di online. Nah, sebenarnya pertanyaannya, bagaimana kita mengelola online ini biar menjadi sumber uang bagi kita. Karena memang kalau saya perhatikan, banyak usaha-usaha yang akhirnya gulung tikar, itu kecenderungannya mereka tidak kuat di online. Padahal sebelum pandemi pun usaha sebenarnya sudah mulai bergulir menjadi usaha yang berfokus pada online seperti itu. Tetapi karena pandemi ini membuat kita jadi lebih cepat, mau nggak mau beradaptasi dengan usaha, dengan ide-ide yang memang memanfaatkan internet itu dan juga gadget seperti itu. Jadi kalau saya katakan bahwa pandemi ini adalah sangat challenging, ya benar sangat. Tapi ini juga tantangan yang membuat kita jadi menemukan
ide-ide kreatif baru yang bisa membuat kita bertahan seperti itu. Sebagai contoh aja, kemarin kan sempat ya lagi booming tanaman gitu. Jadi semua orang kayaknya beli tanaman, harga tanaman bisa sampai yang bolong-bolong itu, janda bolong, nggak boleh nyebut janda bolong ya, monstera gitu. Nah, itu kan cuman bunga gitu aja harganya bisa ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan. Ratusan ribu harganya per daun, 10 daun udah sejuta kayak gitu. Tapi kenapa orang maksudnya bisa apa ya tergila-gila gitu sampai nyari? Karena memang mereka punya banyak waktu untuk bercocok tanam, untuk berkebun dan sebagainya. Karena kondisi pandemi ini membuat kita banyak kerja work from home gitu kan, kerja yang dari rumah gitu. Jadi banyak waktu untuk keluarga, banyak waktu untuk mengembangkan hobi. Nah, ini sebenarnya peluang gitu. Kalau kita bisa melihat peluang tersebut, ini pastinya akan jadi sebuah potensi untuk bisnis kita. Namun kaitannya juga sama dari tadi kan kita bahas soal kesehatan dan sebagainya, ini juga bisa jadi peluang sebenarnya. Misalnya di kami sendiri kan ada kayak misalnya kayak ngeliwet gitu. Nah itu kita jelas-jelas apa ya, bikin foto gitu bahwa kalau ngeliwet itu kita semua mengikuti protokol kesehatan dengan sarung tangan, kemudian juga dengan masker, bahkan face shield, lalu juga kita bilang bahwa kita rajin untuk pakai desinfektan, untuk pakai ini hand sanitizer dan sebagainya gitu. Dan ini ternyata daya tarik, ini jadi daya tarik bagi customer juga. Jadi mereka percaya bahwa oh ternyata Ayam Betutu ini melakukan semua tahapan podcast ini. Jadi apa ya, dipercaya oleh customer juga untuk memesan. Nah, jadi sebenarnya ini bisa jadi potensi juga untuk nilai lebih gitu untuk customer tetap berbelanja ke kita. Kemudian juga misalnya peluang lainnya seperti mengadakan apa ya pelayanan ini ya jasa antar seperti itu. Misalnya menyediakan kurir khusus yang dengan catatan-catatan misalnya nggak akan ketemu sama customer atau sudah divaksin atau misalnya mereka melakukan protokol kesehatan dengan ketat dan sebagainya. Dan yang pasti itu memang yang paling penting dari apapun itu adalah sehat gitu. Jadi apa ya? Kalau ada istilah di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Kalau saya bilang dalam tubuh yang sehat ada usaha yang berkembang. Karena kalau nggak sehat, ide-ide bisnis baru juga nggak bakal bisa. Nah, ini sebenarnya peranan Stop Call di sini gitu. Bagaimana biar flu-flu biasa pun itu jadi nggak apa ya, nggak ada nggak jadi halangan untuk kita tetap running bisnis kita gitu. Nah, kalau dikatakan apakah punya apakah Ayam Betutu ini bakal jadi hambatan juga oleh pandemi itu sekali lagi saya katakan bahwa enggak ya. Jadi memang tetap mempengaruhi, cuma ini jadi semacam tantangan lagi buat saya pribadi, buat usaha kami ini untuk gimana caranya biar bisa bertahan. Jadi ide-ide kreatifnya kita pikirin lagi dengan menyediakan jasa antar misalnya yang tetap mengikuti protokol kesehatan, kemudian juga dengan memastikan bahwa proses masak itu sesuai dengan protokol kesehatan, kemudian juga misalnya dengan ini kan apa ya pandemi ini kan banyak sekali waktu untuk keluarga, bisa juga dengan membuat family package seperti itu. Jadi seperti kalau lagi ngumpul itu kan seneng kayak barbekyuan gitu ya, barbecue terus grill dan sebagainya. Bikin family package kayak gitu juga potensi bisnis banget gitu dengan menyewakan alat dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bilang wah susah banget nih pandemi kita nggak bisa gerak, itu karena kita yang membatasi diri kita. Kalau kita pengen maju walaupun ada pandemi, walaupun ada apa, tetap aja pasti bakal bisa maju. Yang pasti selama kita sehat. Nah itu dia. Kalau menurut saya itu sih. Nanti mungkin kalau dalam perjalanan ada yang mau bertanya, silahkan Mbak Vika. Untuk sementara itu aja dulu. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Novi ya. Ya, memang ya agak-agak susah gampang kita beradaptasi ya. Memang adaptasinya dari yang nggak biasa pakai masker, akhirnya masker kayaknya jadi fashion sekarang gitu kan. Yang usaha juga yang mungkin ada nih teman-teman kita yang awalnya sangat produktif sekali bekerja di kantoran, tapi karena satu dan lain hal akhirnya membuka usaha gitu di tengah pandemi ini dan benar-benar sangat berjuang ya.
Apalagi memang sekarang kita banyak sekali harus berjuang untuk ekonomi kita masing-masing gitu kan di tengah pandemi seperti ini. Mbak Novi, terima kasih sekali lagi. Semoga usaha rumah makan ayam betutunya ini semakin sukses ke depannya. Teman-teman, ini kalau ada acara atau ada hajatan mungkin gitu ya, daripada jauh-jauh juga ke Bali ingin mencoba ayam betutu, kenapa enggak langsung ke Mbak Novi, kontak Mbak Novi di mana lagi Mbak tempatnya, Jalan Landak ya, rumah makan ayam betutu, bener ya? Ya, betul. Di Jalan Bontomanai. Bontomanai ya, bisa diakses melalui Jalan Landak. Nah, terima kasih sekali lagi buat Mbak Novi sudah sharing tentang ilmunya hari ini dan sharing tentang pengalamannya hari ini bersama kita. Dan teman-teman, sekali lagi saya ingatkan ya, yang sudah bergabung hari ini di webinar kita di Strategi UMKM di era adaptasi kebiasaan baru, kalau nanti di akhir acara kita bakalan bagi-bagi hadiah total jutaan rupiah, ada power bank juga dan ada e-sertifikat. Ini dia teman-teman narasumber kita yang terakhir pada kesempatan hari ini yang akan ngobrol juga sama kita, dan saya rasa teman-teman UMKM juga sudah pada kenal ya dengan narasumber kita yang satu ini, dan baru-baru saja loh ini launching bukunya itu untuk personal branding. Kalau gitu kita langsung sapa saja. Selamat sore Bapak Teddy Hendratno. Halo, selamat sore Vika. Apa kabar? Saya baik-baik saja. Pak Teddy gimana Pak Teddy? Sehat, luar biasa. Vika, aku mau disclaimer terlebih dahulu. Bukunya udah selesai terbit, tapi kita belum launching. Aku baru kasih hadiah buat Vika aja. Oh gitu. Boleh kan memperlihatkan sama teman-teman sampul bukunya biar nanti teman-teman juga penasaran sama isi bukunya ya. Oke, nanti di salah satu slide saya ada bukunya. Siap. Siap, seperti itu. Dan nanti juga aku akan bagi-bagi bukunya, tapi ada beberapa hal yang mesti dilakuin. Apa itu? Ikuti aja sampai selesai. Oke, silakan Pak Teddy untuk sharingnya, untuk semangatnya buat teman-teman UMKM kita yang sudah hadir pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih Vika dan teman-teman di studio. Saya mau menyapa terlebih dahulu buat pembicara sebelumnya. Apa kabar Dr. Sri? Terima kasih dengan edukasinya, luar biasa. Saya juga mendapatkan banyak insight. Kemudian dari Ibu Vianda, dari Stop Call, terima kasih. Product knowledge-nya menjadi satu alternatif baru untuk kita mendapatkan solusi supaya tetap sehat di masa pandemik saat ini. Dan Mbak Novi keren banget sharing suksesnya selama masa pandemik, semoga bisa menjadi motivasi buat pelaku UMKM yang lain. Nah, tadi kita udah ngobrol tentang sehat, tentang sharing sukses dari teman Novi yang udah ngebahas bagaimana dia tetap survive di masa COVID ini. Kali ini aku pengen cerita tentang konsep branding yang teman-teman bisa lakukan, yang bisa dilakukan dari rumah, dan itu memiliki efek yang positif terhadap aktivitas pemasaran. Yang selama ini kalau misalnya kita melakukan kegiatan pemasaran, itu kita harus keluar dari rumah, sekarang bisa dilakukan dari rumah sendiri, dan budgetnya bisa lebih ekonomis. Karena aku menyarankan kalian untuk pada fokus personal branding. Seperti apa sih secara lebih detailnya? Kita bahas satu persatu. Next slide. Oke, simpelnya kalau kita bicara tentang personal branding, kita mengacu pada statement yang diungkapkan oleh Jeff Bezos. Jeff Bezos tuh ngomong kayak gini, personal branding itu adalah apa yang teman-teman lu omongin sama lu saat kamu nggak ada di dalam ruangan. Seperti itu simpelnya. Jadi saat kamu lagi ngumpul di kantor, ngumpul di sekolah, atau ngumpul dalam sebuah pelatihan UMKM, terus kamu nggak ada, terus obrolan tentang kamu itu muncul. Obrolan tentang kamu tersebut itu adalah hal yang paling jujur tentang diri kamu. Sesimpel itulah konsep personal branding. Oke. Jadi kalau kamu berpikir bahwa dirimu sekarang sudah dalam tahap yang positif, kamu bisa tanya sama teman dekatmu, apa sih yang diobrolin mereka saat kamu nggak ada di tempat itu. Oke, next. Nah, tetapi kita nggak akan membawa ke hal yang seperti itu, karena ternyata personal branding sendiri itu memiliki manfaat yang sangat banyak untuk pengembangan diri, bahkan untuk kebutuhan bisnis.
Nah, kenapa harus personal branding? Kita berangkat dari cerita, dari pertanyaan ini. Next, Om. Baik. Kalau kita berbicara tentang personal branding, pada akhirnya kita akan masuk kepada, oke, di slide screen belum keluar ya. Kita akan berbicara tentang konsep engagement. Konsep engagement itu adalah konsep tentang keterikatan. Kalau di masa pandemik ini, engagement tidak bisa terjadi secara langsung. Kenapa? Karena ada batasan kebijakan social distancing. Jadi poin pentingnya adalah engagement ya. Engagement itu adalah keterikatan. Bagaimana kamu membangun keterikatan, membangun bonding dengan circle-mu. Next. Nah, next. Konsep engagement itu terbagi dua. Ada dalam kehidupan aktual dan ada dalam kehidupan digital. Dalam kehidupan aktual, konsep engagement itu, next, itu terdiri dari kalau kamu ketemu sama teman, pasti diawali dengan ngobrol. Kalau kamu sudah bisa ngobrol, kamu pasti akan terlibat dalam aktivitas tertawa bersama. Kan terjadi lelucon kan? Kamu nggak akan mungkin bisa tertawa bareng dengan orang tersebut kalau kamu nggak mulai dari obrolan, nggak mulai dari perkenalan. Setelah kamu bisa tertawa bersama, pasti nanti akan ada sentuhan fisik. Entah itu jabat tangan, atau kamu nepuk pundaknya, weh kamu seru banget. Ya seperti itu. Kamu bisa nepuk pundaknya, kamu bisa berjabat tangan, kamu bisa menyentuh fisik orang lain, itu pasti karena dimulai dari obrolan, kemudian saling melakukan ikatan batin dengan bisa ketawa bersama, karena kamu nggak akan mungkin bisa tertawa bareng kalau nggak ada satu frekuensi dalam obrolan tersebut. Oke, setelah kamu bisa tersentuh fisiknya, maka pasti ada ikatan kepercayaan. Kalau sudah ada ikatan kepercayaan, baru kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu saling support. Kayak gitu, saling support di sini, entah mungkin dia akan membeli produkmu, atau kamu dipersilahkan untuk presentasi di rumahnya, atau mungkin dia bertanya tentang apa bisnis kamu, apa yang bisa kita jajaki bersama, sampai di level itu. Next. Nah, sedangkan kalau dalam aspek digital, engagement itu terbagi dalam 4 hal. Yang pertama adalah share, save, like, dan comment. Kayak seperti itu. Jadi, poin terpenting dari bermain sosial media atau jadi sekarang kalau kita berbicara tentang sosial media, kita nggak bisa bilang bahwa sosial media itu adalah dunia maya ya. Dia adalah kehidupan nyata. Sama nyatanya dengan kehidupan aktual, dengan kehidupan sosial. Cuma ruangnya aja yang berbeda. Satu, menggunakan ruang yang memiliki gravitasi bumi dan memiliki udara, kita bisa ketemu bertatapan langsung. Yang satunya lagi adalah ruang digital, di mana kita dipertemukan dalam sebuah sistem seperti itu. Jadi dua aspek ini memang nggak bisa terpisahkan. Makanya konsep engagement, konsep keterikatan wajib dipahami. Karena konsep engagement nanti ini akan membawa kita pada banyak potensi yang bisa terbangun. Next. Next. Nah, satu hal yang perlu teman-teman, maaf, kembali lagi. Ya, satu catatan penting dari konsep engagement, teman-teman perlu ingat bahwa manusia lebih mudah menjalin hubungan dalam ikatan emosional dengan manusia. Atau dalam kata lain, manusia hanya membangun engagement dengan manusia. Seperti itu. Makanya, walaupun saat ini kita dibatasi oleh kebijakan social distancing, bekerja dari rumah, tetapi kebutuhan interaksi itu harus tetap terjadi. Kenapa? Karena itulah esensi dari kehidupan sosial. Seperti itu. Next. Pada dasarnya, ketika kita berbicara mengenai engagement, maka kita sama dengan berbicara mengenai konsep reputasi. Kalau engagement kita bagus, maka secara otomatis itu akan berpengaruh kepada reputasi. Ini merupakan dua poin yang saling terkaitan satu sama lain. Engagement mempengaruhi reputasi, reputasi juga akan menjadi lebih kuat dengan menguatnya engagement kita. Next. Nah,
Sekarang aku mau balik bertanya lagi, apa sih itu reputasi? Saya sering membawa materi ini di beberapa forum dan menanyakan kepada audiens saya, apa sih itu reputasi? Apa sih itu konsep reputasi? Banyak dari kita yang mungkin terjebak menggunakan istilah bahwa reputasi itu adalah nama baik, reputasi itu adalah citra, kayak seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara reputasi, itu adalah sebuah image atau citra yang dibuktikan. Jadi contohnya misalnya Vika. Vika adalah seorang announcer, professional announcer, tetapi di sisi lain dia adalah seorang MC. Pertanyaannya kenapa dia bisa mendapatkan job sebagai seorang MC? Karena reputasi dia sebagai seorang announcer, sebagai seorang pembawa acara di sebuah radio, itu telah melekat di benak banyak audiensnya. Sehingga ketika ada event, orang-orang tersebut mempercayakan Vika sebagai MC. Seperti itu, karena dia percaya Vika bisa membawakan hal tersebut, karena dia sudah memiliki keterampilan untuk menghandle sebuah acara. Seperti itu. Kenapa ada orang yang memanggil Vika untuk menghandle acaranya, untuk memandu acaranya? Karena keterampilan memandu acara, keterampilan menghandle acara, sudah dimelekat pada Vika. Seperti itu konsepnya. Jadi kenapa sampai ada orang beli ayam betutu? Karena mungkin ada dua faktor. Yang pertama, dia teredukasi oleh iklan yang dibawakan oleh Novi. Jadi Novi buat iklan di sosial medianya, wah enak banget nih ayam betutu. Dia termakan dengan informasi itu. Itu masih di level image, masih di level pencitraan dia, masih di level promosi. Ini pasti enak nih. Kemudian dia nyoba beli ke Novi. Pada saat dia makan dan rasanya enak, yes, pada saat itu reputasi ayam betutunya Novi enak, seperti itu. Atau mungkin dia pernah punya pengalaman di masa lalu, di waktu yang sebelumnya, mengkonsumsi ayam betutu, dan enak gitu. Jadi ketika dapat informasi di Makassar juga ada ayam betutu, pasti beli. Oke, itulah konsep reputasi yang secara simpel. Next. Nah, tapi teman-teman perlu memahami bahwa membangun reputasi itu pada akhirnya akan membangun kredibilitas kita. Kredibilitas itu berkaitan dengan kepercayaan. Kayak seperti itu ya. Nah, kepercayaan dalam konsep pemasaran produk itu terbagi dua. Yang pertama adalah dalam aspek manusia dan ada dalam aspek jasa. Kalau kita berbicara dalam aspek manusia, maka kredibilitas itu akan berpengaruh kepada kalau kamu sudah punya kredibilitas, kamu udah kredibel, kamu terpercaya, maka poin yang pertama terbangun dalam diri kamu yang pasti akan mudah membangun relasi. Setiap dari kita itu pasti punya relasi, punya jaringan, punya pertemanan. Kenapa sampai relasi itu terbangun? Karena kamu punya sisi yang bisa dipercaya oleh lingkungan kamu. Seperti itu. Kalau kamu pengen mempunyai relasi yang lebih besar lagi, maka bangun kredibilitasmu lebih jauh lagi. Seperti itu. Kalau kamu punya relasi, maka di level kedua, kamu pasti punya privilege. Apa sih itu privilege? Privilege itu adalah hak istimewa gitu. Misalnya kamu lahir dari keluarga pejabat, mungkin kamu bisa dapat akses untuk kuliah di mana aja, kamu bisa ikut dalam perkumpulan apa saja, karena itu privilege kamu gara-gara orang tua kamu pejabat gitu. Tapi privilege, aku selalu bilang sama teman-teman bahwa privilege itu bukan tentang garis keturunan yang tidak bisa kita dapatkan. Teman-teman host mungkin boleh dibantu untuk matiin mikrofon yang terbuka. Baik, privilege itu bisa dibangun. Dia bisa dibangun lewat pengembangan diri dan lewat jaringan pertemanan. Hari ini mungkin teman-teman usianya masih muda, masih di bawah 30 tahun, 5 tahun atau 10 tahun ke depan, teman-teman kalian atau kamu mungkin akan jadi pejabat, akan jadi bupati, akan jadi CEO perusahaan, dan tentunya lingkaran kalian, circle pertemanan kalian itu pasti akan dengan mudah untuk ketemu dengan kalian. Yes, pada saat kalian mudah ketemu dengan teman kalian dan teman kalian itu kebetulan memiliki posisi yang bagus, kamu udah punya privilege. Di posisi itu, kamu udah punya privilege untuk kebutuhan diri kamu sendiri. Dan itu dibangun melalui apa? Melalui reputasi yang kamu miliki. Nah, kalau kamu udah punya privilege, maka secara otomatis kamu akan memiliki pengaruh. Kalau kamu punya pengaruh, poin terakhir, kamu akan dikagumi.
Dan saat kamu dikagumi, maka pada saat itu kamu udah punya audiens. Maka pada saat itu barang apapun yang kamu miliki atau apapun yang kamu miliki dan kamu pengen sebar ke mereka, mereka pasti akan dengan senang hati ambil. Nah, sedangkan kalau kita berbicara kredibilitas dalam konsep jasa, itu kredibilitas dalam aspek produk atau jasa, ketika sebuah barang atau sebuah produk atau sebuah usaha jasa itu memiliki reputasi yang memiliki kredibilitas, maka yang pertama dia pasti akan punya pembeli. Itu indikator yang paling sederhana. Kalau produkmu itu dipercaya, maka pasti akan ada yang beli. Berapapun jumlah yang beli, artinya ada orang yang percaya dengan produk kamu. Tinggal bagaimana kamu nge-push kredibilitasnya, reputasinya bisa menjadi lebih banyak. Setelah ada orang beli, maka dia punya experience, punya pengalaman dengan produk kamu. Maka pada saat itu, ketika ada orang pengen makan, aku ngomong contoh kasus ayam betutu misalnya. Enak nih ayam betutunya Novi nih, dibeli oleh Vika misalnya. One day, ketika misalnya di Radio Venus lagi ada event dan butuh hidangan buat tamu-tamunya, kayaknya kita butuh menu ayam deh. Vika yang pernah ngerasain ayam betutu pasti akan merekomendasikan, punya Novi aja, karena aku udah rasa enak banget, kayak seperti itu. Proses seperti ini sering kalian alami kan? Mungkin kalian anggap simpel aja. Kenapa sampai hal itu bisa terjadi? Karena adanya pengalaman ngerasain sebuah barang, apakah itu barang atau jasa, dan kamu percaya sama produk itu. Sekarang kalau misalnya saya flu, saya pasti akan mengkonsumsi stop call gitu. Karena kenapa? Karena banyak circle pertemanan saya itu mengkonsumsi stop call. Exactly. Karena udah banyak yang nyoba kayak seperti itu kan. Kemudian menjadi lifestyle. Aku nyebut satu brand di sini boleh nggak ya? Pokoknya kalau tiba-tiba kamu sakit flu aja, apa yang muncul di benak kalian? Aku pernah melakukan survei kecil ya. Stop call itu akan masuk dalam brand top of mind dari beberapa circle pertemanan saya ketika misalnya mereka kena flu. Mereka pasti akan merekomendasikan stop call. Karena dia ada dalam karena produk ini sangat gampang untuk ditemui, kayak seperti itu. Itu artinya produk ini udah menjadi lifestyle, terutama untuk orang yang aktivitasnya padat banget dan dia pengen cepat beraktivitas karena diburu deadline kan, tapi sakit. Ya mungkin yang paling gampang ngambil apa yang bisa didapatkan dengan cepat. Datang aja ke toko kelontong, produk ini pasti udah ada, kayak seperti itu. Dan yang terakhir, ketika sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi bagian dari kehidupan, maka akan dibela kayak gitu. Kamu kalau sakit kepala minum apa sih? Kamu kalau flu, kamu minum apa sih? Kayak gitu. Aku minum ini nih. Kamu salah, minum ini dong, minum ini. Kamu kalau lagi acara konsumsi ayam, menu ayamnya pakai apa sih? Pakai menu catering sana. Salah, kamu harusnya pakai ini. Pakai punyanya Novi gitu kan. Ya itu disebut dengan dibela. Kalau dalam bahasa marketingnya disebut dengan brand evangelist. Muncul pembela-pembela dari brand kamu. Kayak seperti itu. Oke, poinnya seperti ini. Jadi reputasi itu akan melahirkan kredibilitas, dan kredibilitas itu akan melahirkan varian dari proses engagement. Oke, next. Tapi teman-teman perlu pahami bahwa proses membangun reputasi ini itu mahal. Sangat mahal. Lihat aja bagaimana brand-brand merek-merek yang ada di televisi, kayak misalnya produk minuman, produk otomotif, produk farmasi, bagaimana mereka untuk bisa mencapai awareness kepada banyak orang, dikenal oleh banyak orang, mereka harus berinvestasi pada iklan. Seperti itu. Tujuannya apa? Ya tadi, supaya ada banyak orang melihat produk ini, kemudian timbul keinginan untuk mencoba. Nah, pada saat mencoba produk itu dan dia mengalami pengalaman yang bagus dan useful buat dirinya, maka pada saat itu akan terjadi reputasi dan dia pasti akan repeat order menggunakan produk tersebut. Prosesnya mahal banget kan? Hanya untuk mengkonversi menjadi closing pembelian. Dan itu bisa berlaku juga pada aspek jasa dan juga pada personal diri kamu kayak gitu. Kamu untuk dikenal sebagai seorang Vika misalnya sebagai seorang professional announcer,
dia nggak boleh main-main dengan proses komunikasi yang dia lakukan pada saat siaran radio. Kenapa? Salah dikit aja, dia akan diketawai dengan pendengarnya gitu. Ini gimana sih? Kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, sudah diasah, dia udah jago, sehingga dia udah menjadi lebih profesional. Vika membayarnya dengan waktu. Apakah waktu itu bisa dibeli? Nggak bisa. Kita nggak bisa membeli waktu 30 tahun kita belajar, 10 tahun kita belajar, itu nggak bisa dibeli, itu mahal banget. Kayak seperti itu. Dan kita nggak akan merusaknya dengan begitu saja. Oke? Next. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau UMKM mau ngebangun brand mereka, kira-kira apa sih yang harus dilakukan? Nah, teman-teman, aku mau garis bawahi bahwa untuk membangun brand, baik itu brand UMKM atau corporate brand, itu sebenarnya kita mengkaji dalam 3 aspek besar tentang konsep branding ya. Jadi konsep branding itu ada banyak lah ya. Aku hanya mengambil 3 poin besar aja. Ada yang disebut dengan personal branding, ada yang disebut dengan corporate branding, ada yang disebut dengan product branding. Kalau misalnya mau mengkaji lebih jauh lagi, membuka buku tentang branding, ada namanya national branding, ada namanya tourism branding, kayak seperti itu. Karena kita lagi ngomong tentang UMKM, karena kita ngomong tentang kesehatan, maka kita bungkus dalam 3 poin besar aja, personal brand, corporate, dan product brand. Nah, sekarang kita studi kasuskan dengan kebutuhan UMKM. Karena seperti tema kita hari ini adalah adaptasi baru untuk bagaimana UMKM menjadi lebih sukses. Teman-teman, UMKM itu kalau misalnya kita lihat dari segi cirinya mereka, itu kan kemungkinan asetnya masih banyak. UMKM kita itu yang asetnya itu masih di bawah 50 juta. Dan kalau kita berbicara mengenai income-nya itu dalam 1 tahun, itu mungkin kalau masih ada di bawah 300 juta, kalau ciri-ciri ini ada pada UMKM, maka pasti bisnisnya itu masih belum dikelola dengan terlalu optimal gitu. Yang pertama mungkin belum memiliki perencanaan pengembangan produk dalam jangka panjang, kemudian aktivitas pengelolaan marketing, quality control, dan manajemen keuangan masih dikelola dengan sederhana, bisnis masih berorientasi jangka pendek seperti itu. Maka ketika pada ciri-ciri ini, saya sangat merekomendasikan penggiat UMKM atau pelaku UMKM itu fokus kepada next, fokus kepada penguatan personal branding. Kenapa? Kalau nama Anda dikenal, nggak masalah gonta-ganti produk. Personal brand kamu, personal brand kita akan menjadi personal garansi atas produk atau apapun yang kita jual. Seperti itu. Oke? Next. Ada yang bertanya, lalu bagaimana cara kita membangun personal branding? Cara menumbuhkan personal branding yang sangat ampuh adalah dengan membagi atau men-share kemampuan keahlian kamu dari produk yang kamu kelola atau dari bidang yang kamu geluti kepada publik. Artinya, kamu harus menjadi expert dalam bidang yang kamu kelola. Novi misalnya, dia harus menjadi expert di bidang kuliner ayam betutu gitu. Supaya Novi dikenal sebagai seorang expert di bidang kuliner tersebut. Vika misalnya sebagai seorang professional announcer dan sebagai seorang professional MC, mungkin dia bisa mendapatkan job yang lebih besar lagi dengan memberikan edukasi yang lebih banyak, lebih masif, lebih detail, lebih niche tentang bidang yang dikelola, sehingga ketika berbicara mengenai konsep acara, orang akan lebih cenderung untuk mempercayakan kepada Vika untuk MC atau mempercayakan kepada Novi untuk kebutuhan kulinernya, kayak seperti itu. Hal semacam ini, investasi yang kita lakukan terhadap diri kita untuk kita bagi kepada audiens kita, itu yang disebut dengan value. Ini yang disebut dengan nilai. Inilah investasi kita dalam personal branding. Investasi kita terhadap kapasitas kita dari bidang yang kita geluti.
Oke, poinnya di situ. Making value untuk personal kita. Next. Teman-teman yang hadir dalam webinar saya, dan aku cuma pengen cerita bahwa otak manusia itu terbagi dua ya. Ada otak depan, ada otak bagian atas, dan otak bagian belakang. Nah, otak ini, otak yang bekerja untuk menyimpan bagian menyimpan memori itu adalah di bagian sistem limbik yang di bagian belakang. Kalau di bagian depan itu namanya frontal cortex, itu yang merespon tentang kita berpikir, yang kegiatan sadar gitu ya. Kita berpikir, kita sakit, aduh, kita sakit kepala, aduh, kita lagi sedih, langsung kepikir, itu di frontal cortex gitu. Tetapi kalau kita berbicara mengenai emosi, mengenai keputusan, mengenai ikut atau tidak, itu berada di sistem limbik, yaitu di bagian belakang otak kita. Tapi tahu nggak, cara kerjanya itu adalah hanya ada dua. Dia hanya menyimpan dua memori. Hal yang paling menyenangkan dan hal yang paling tidak menyenangkan. Ya kan? Jadi kalau kamu punya pengalaman positif dengan sebuah brand dalam saat baru pertama kali mencoba, maka itu akan terngiang terus di otak kita. Dan one day ketika kita makan produk yang sama, kita langsung ingat. Begitu pula sebaliknya, ketika kita punya pengalaman buruk dengan sebuah produk, maka itu akan menjadi memori yang tersimpan juga. Suatu hari ketika kita ketemu dengan produk yang sama, kita akan bilang, ih ini nggak enak, aku udah pernah nyoba. Itu udah pasti terjadi. Teman-teman, next. Aku menekankan sekali lagi bahwa manusia hanya engage dengan manusia. Balik ke yang tadi, masalah otak tadi, makanya kita harus, maaf, Om Culi boleh kasih kembali? Kasih kembali lagi. Berkaitan dengan fungsi otak tadi, itulah sebabnya kenapa kita harus membangun value. Karena value inilah yang nanti akan diingat oleh orang. Akan diingat oleh circle kamu, akan diingat oleh audiens kamu gitu. Ketika ngomong tentang kuliner ayam betutu, maka orang akan ingat Novi sebagai sosok yang bergelut di bidang itu. Next Om. Ya, itulah sebabnya saya mengatakan bahwa di awal tadi manusia hanya engage dengan manusia. Artinya manusia adalah katalisator dari apapun yang ada di dunia ini. Kenapa sampai ada produk sekarang saya pegang, besok sudah berpindah ke orang lain, itu karena ada manusianya. Karena ada manusia yang butuh dan ada manusia yang menyediakan. Sehingga fokus kita sejatinya bukan pada produk, bukan pada material, tetapi pada manusia. Karena manusia hanya engage dengan manusia. Next. Terus mungkin ada yang bertanya, next. Ada kok barang-barang, ada kak, maaf kembali lagi. Next. Kembali. Next. Rewind. Oke. Tapi ada kok produk-produk yang punya engage dengan manusia. Ada kok barang yang bisa engage dengan manusia. Contohnya misalnya produk PS5 atau misalnya produk brand sepatu tertentu ketika baru launching orang bisa ngantri sampai panjang kayak seperti itu. Next Om. Silakan teman-teman, aku hanya mau bilang bahwa semua produk yang ada dalam kehidupan kita, semua produk yang ada di pasaran, semua produk yang ada di etalase supermarket adalah produk-produk yang dia hanyalah sebuah produk. Apa yang membuat mereka hidup adalah manusianya. Storytelling, video TVC, iklan, komersial, semua itulah yang memberikan ruh. Semua itulah yang mendelivery ke otak manusia agar dia memiliki ikatan dengan manusia lainnya. Seperti itu. Semua produk, semua jasa, semua entitas yang ada di dunia ini ketika akan dijadikan sebagai sebuah lifestyle, dijadikan sebagai sesuatu yang bisa ngebantu manusia, dia harus hidup.
dia harus memiliki senyawa dengan manusia. Semuanya itu hanyalah sebuah persoalan storytelling yang terbangun sehingga dia memiliki kesamaan seperti manusia. Ketika dia udah sama dengan manusia, maka pada saat itu akan terjadi engage, akan terjadi keterikatan. Next. Teman-teman sekalian, semakin rapi tampilan konten Instagram, semakin rapi tampilan konten Instagrammu dengan berbagai pengetahuan atas produk atau bidang yang kamu kelola, maka akan semakin kuat pesonamu dalam bidang tersebut. Kamu akan semakin dikenal sebagai seorang pakar, dan tentunya dirimu akan menjadi ukuran, patokan, referensi dari industri yang kamu kelola. Seperti itu. Artinya teman-teman ya, dengan kamu memiliki reputasi yang bagus, dengan kamu membangun audiens menggunakan channel komunikasi yang kamu bangun, sekarang kamu punya apa? Channel komunikasi kamu. Mungkin kamu punya Instagram, YouTube, LinkedIn, atau apapun itu. Bangun personal brandingmu di situ. Dan bangun audiensmu seluas-luasnya. Semakin orang tahu bahwa kamu expert dalam bidang tertentu, maka akan semakin kuat reputasimu terbangun. Dan itu akan membuat kamu menjadi mudah untuk membangun koneksi kepada audiens yang lebih luas. Next. Nah, sekarang kita balik. Seberapa penting sih personal branding pada akhirnya setelah kita tahu mengenai personal branding tadi? Yang pertama, kalau misalnya dalam kesempatan ini ada mahasiswa, ada fresh graduate yang lagi nyari kerjaan, maka 3 poin ini menjadi penting bagi Anda tentang personal branding. Yang pertama, personal branding itu bisa memperkuat kredibilitas kamu. Ya. Jadi kalau saat ini kamu adalah seorang MC, maka dengan membangun personal branding kamu di Instagram, maka akan lebih, kalau klien kamu selama ini hanya di lingkup kota, mungkin aja kamu bisa dapat klien di luar kota. Kamu seorang PNS, mungkin PNS kamu bekerja di bidang apa gitu, kamu bekerja di kantor balai kota sebagai di departemen apa sih ya kalau di pemerintahan itu, misalnya kamu di bidang sosial begitu, kamu bekerja di PNS di departemen sosial, tetapi kamu membangun personal branding kamu sebagai orang yang bekerja di aktivitas sosial, maka tidak menutup kemungkinan income streammu bukan hanya dari gaji PNS, tetapi juga bisa dari berbagai potensi income stream lain, misalnya konsultan event, konsultan CSR, atau konsultan untuk program pelatihan yang bersifat sosial, seperti itu. Yang kedua, membangun rasa percaya diri. Yes, apa yang akan terjadi sama kamu kalau tiba-tiba follower di Instagram kamu itu jumlahnya ribuan, ratusan, bahkan juta. Pasti percaya diri kamu tinggi banget. Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu satu kali pasang feed Instagram yang komen ada sampai 100 orang atau 20 atau 50 saja, gimana percaya diri kamu? Artinya kamu adalah orang yang punya pengaruh di dalam lingkungan. Kamu punya pengaruh dalam circle kamu. Kalau kamu punya sifat seperti itu, pertanyaan saya, apapun produk yang kamu jual, terserap nggak? Pasti terserap. Kenapa? Karena kamu punya basis audiens. Dan yang terakhir, memperkuat koneksi. Memperluas koneksi. Kamu akan terhubung dengan siapapun, dengan orang-orang yang sesuai dengan niche kamu. Novi misalnya, orang-orang pencinta kuliner, pasti akan terhubung dengan Instagram kamu, dengan funnel communication kamu. Teman-teman mungkin misalnya yang sekarang ada yang berprofesi sebagai produk fotografi dan membangun personal brandingnya di Instagram, kamu pasti akan terkoneksi dengan orang-orang yang membutuhkan kamu. Seperti itu. Next. Dalam kesempatan ini, sebenarnya saya ingin bicara adalah kalian harus menjadi seorang influencer. Kalian harus menjadi selebgram. Tapi kan saya bukan orang yang bekerja di dunia entertainment. Oke, ini mungkin kesalahan dalam memahami konsep influencer dan selebgram yang selama ini banyak didengungkan di sosial media. Selebgram dan influencer konotasinya identik dengan dunia entertainment, padahal tidak.
apapun profesi kamu, kamu bisa menjadi selebgram. Kamu seorang professional employee di sebuah corporate, kamu bisa menjadi selebgram. Kamu seorang radio announcer, kamu bisa menjadi selebgram. Kamu penggiat UMKM dengan produk ayam betutu, kamu bisa menjadi selebgram. Kamu adalah orang yang punya produk cemilan, kamu bisa menjadi selebgram. Dengan apa? Dengan bidang yang kamu tekuni saat ini. Kamu bisa menjadi influencer di bidang itu. Nah, ketika kamu punya audiens, maka secara otomatis kamu tidak akan punya masalah dengan produk kamu mau diserap atau tidak. Next. Next. Saya keluar screen. Saya keluar screen. Oke, kita tadi udah hampir selesai. Oke, next. Ketika kita menjadi influencer, ketika kita menjadi selebgram, apapun produk yang kamu jual, pasti akan terserap oleh audiens kamu. Simpelnya seperti itu. Next. Next. Kembali ke konsep ide bisnis. Pertanyaan teman-teman, saya ingin bertanya, lebih baik mana? Mencari produk untuk dijual dengan strategi pemasaran digital, atau menyiapkan audiens terlebih dahulu yang siap menerima apapun produk kita. Boleh buka mic, pilih mana dari 1 dan 2 poin, dan poin kedua ini? Saya ingin bertanya kepada audiens, pilih mana? Mencari produk dulu atau menyiapkan audiensnya dulu untuk menerima produk kita? Cari produk dulu. Siap. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Kalau kita mencari produk dulu, berarti kita harus mikirin bagaimana cara memasarkannya. Secara otomatis. Menyiapkan audiens. Kita bikin market, Pak. Marketnya kita dapat dari audiens itu sendiri. Jadi audiens bisa agar bisa mendapatkan pasarnya. Benar. Oke, terima kasih untuk insight-nya. Jadi lebih bagus kita menyiapkan pasarnya dulu. Kita membangun audiens kita. Kalau audiensnya sudah terbangun, apapun produk yang ingin kita jual pasti akan terserap kepada pasar. Seperti itu. Next, Kakak Vika. Next. Personal branding. Next. Next. Akan menjamin penghasilan kita di masa depan. Menguatkan personal brand akan membuat produk kita tetap mendapatkan demand dari konsumen apapun produk yang kita jual. Teman-teman, next. Tentang personal branding, aku menulis dengan detail dalam buku yang baru terbit. Buku ini belum saya launching. Buku ini baru akan di-launching bulan depan. Semoga teman-teman bisa mengikuti launchingnya, di mana buku ini saya dedikasikan kepada generasi milenial dan generasi Z untuk bertumbuh menjadi autentik melalui personal branding. Kalau dalam kesempatan ini yang bertanya, bagaimana cara membangun personal branding? Aku membahasnya dengan detail di buku ini. Tetapi nanti juga kita bisa sharing di sesi tanya jawab. Aku juga mengajak teman-teman untuk memiliki buku ini. Buku ini baru beberapa saya bagikan kepada teman-teman dekat saya. Buku ini belum saya jual bebas. Dan pada kesempatan kali ini saya juga ingin membaginya. Jadi kalau nanti Radio Venus akan punya hadiah, Stop Call punya hadiah, saya juga punya hadiah. Sebuah buku personal branding yang belum dimiliki oleh siapapun di luar circle saya. Maka kamu punya kesempatan hari ini untuk memilikinya. Caranya gampang, next. Kamu tinggal follow Instagram saya dan DM, saya ingin belajar, nanti kamu akan saya masukkan ke dalam grup tempat belajar tentang personal branding, dan mungkin saja kamu berkesempatan untuk mendapatkan buku personal branding dari saya. Next. Saya punya komunitas warung UMKM, di mana di komunitas ini kamu bisa belajar banyak hal tentang personal branding, tentang bisnis, tentang apapun itu mengenai literasi digital. Next. Di komunitas ini teman-teman, kita akan belajar mengenai konsep aplikatif personal branding step by step, membangun relasi antara pelaku UMKM dan buyer, serta next,
pertukaran informasi terkait regulasi dan event, dan menghadirkan mentoring bisnis dari berbagai ekspor. Artinya, dengan kamu menjadi bagian dalam komunitas ini, kita punya kesempatan lebih jauh untuk mengembangkan personal branding kita sebagai pelaku UMKM, sebagai penggiat usaha yang akhirnya produk kita bisa terserap lebih banyak oleh audiens yang kita bangun oleh diri kita sendiri. Oke, akhirnya materi saya udah selesai. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelum materi ini selesai, aku punya satu hadiah buat teman-teman, di mana hadiah ini tujuannya biar kamu makin semangat dan semakin bertumbuh. Saya serahkan kembali kepada host, dan kita ketemu lagi di sesi tanya jawab. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Teddy sudah sharing ilmunya hari ini. Nah, teman-teman, tadi seperti Pak Teddy bilang akan ada satu hadiah yang bakal dikasih sama kita semua. Hari ini adalah salah satu video yang bisa menginspirasi kita semua, apalagi di tengah pandemi seperti ini, untuk teman-teman UMKM yang lagi berusaha untuk bangkit kembali. Kita simak yuk videonya sama-sama. You can be the best, you can be the king. Halo? Ya. Jadi pesannya, sekali lagi video dari yang Pak tadi sudah putarkan adalah, sekali lagi kita ketemu di puncak ya. Karena tadi ada yang paling terakhir sekali, kalau sekali lagi kita harus sama-sama berusaha, yuk sama-sama bekerja keras ya, untuk mendapatkan hasil yang diimpikan. Baik teman-teman, terima kasih, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk pada kesempatan hari ini. Chatnya kita sampai full banget ya, 100-an lebih ternyata yang hari ini bertanya, dari teman-teman kita yang sudah gabung. Pada kesempatan hari ini saya sekali lagi memberitahukan sama teman-teman semua bahwa ada hadiah kita pada kesempatan hari ini. Hadiahnya hadiah total jutaan rupiah, ada hadiah senilai Rp200.000 untuk Anda penanya terbaik pada kesempatan hari ini. Saya ke penanya pertama dulu ya. Ini ada Kalbi Aska. Kalbi Aska ini pengen bertanya kepada Dr. Sri. Dr. Sri, ya, siap. Ada pertanyaan ini dok, sedikit tanya katanya ini tentang flu ya, tepatnya alergi dingin yang disebabkan flu, apalagi saat pancaroba seperti sekarang. Pola hidup apa nih dok yang katanya perlu diperbaiki? Ya kadang-kadang kalau ada beberapa orang yang kalau panas udah langsung muncul alerginya, kalau dingin juga udah langsung muncul. Ini katanya pola hidup seperti apa sih dok? Katanya yang perlu diperbaiki. Ya, jadi tadi ada beberapa pertanyaan juga yang saya baca menyangkut alergi, jadi saya jawab aja sekalian ya. Yes. Seperti yang ditanya oleh Reno Raditya juga, Reno Raditya tadi menyangkut olahraga ya. Olahraga yang pada orang yang riwayat asma, punya riwayat asma ya. Pertanyaan pertama kayaknya itu Reno. Ada riwayat asma, apakah COVID-19 ini bisa memicu munculnya gejala asma tersebut? Bisa ya, bisa tidak. Kenapa? Karena reaksi tubuh pada tiap-tiap orang yang berbeda. Terutama kalau misalnya Anda punya antibodi yang bagus, maka kemungkinan besar virus itu bisa tidak akan menyebabkan keparahan pada tubuh. Nah, kemudian pada pertanyaan dari Kolbi Aska, kemudian ada juga pertanyaan dari Indah Tuladani, lalu pertanyaan dari
Seto ya, kalau nggak salah yang tadi menanyakan tentang yang kalau saya baca pertanyaannya menyangkut alergi. Alergi apapun itu, alergi debu, alergi dingin, alergi makanan, dan jenis-jenis alergi yang lain, memang pengobatannya tidak ada cara lain adalah dengan menghindari penyebab alerginya. Tapi bagaimana kalau alergi itu disebabkan oleh lingkungan, ya? Nah, kita yang harus memperbaiki tubuh. Jadi mungkin banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin C, ya, karena vitamin C itu adalah salah satu vitamin yang bisa membantu tubuh kita untuk bisa melawan alergi, bisa mengurangi alergi yang terjadi pada tubuh. Jadi mungkin mengkonsumsi banyak sayuran dan buah, serta kalau misalnya kayak alergi udara dingin, tadi ada juga yang katanya di salah satu kabupaten ya, bisa sebulan musim hujannya. Artinya tubuh Anda harus selalu hangat karena Anda alergi dingin. Jadi usahakan menggunakan pakaian yang lebih tebal, terutama jika cuaca mulai terasa dingin, gunakan pakaian yang lebih tebal. Kemudian banyak mengkonsumsi hidangan-hidangan yang hangat dan minumnya juga minum air hangat. Jadi kondisi tubuh yang harus tetap dihangatkan. Nah, itu yang menyangkut alergi. Oke, ada pertanyaan lain lagi mungkin ya? Baik dok, itu dia tadi pertanyaan, berarti tadi dokter sudah rapel semua pertanyaan. Yang mempersingkat waktu ya? Iya, oke. Tadi ya, sekali lagi terima kasih untuk Kalbi Aska ya yang sudah bertanya. Kemudian ini juga ada Risa, katanya, tapi ini Risa bertanya untuk Mbak Fianda Laksmita ya, Mbak Fianda. Hai Mbak. Ya, Mbak Fianda ini sudah ada yang ingin bertanya sama Mbak Fianda. Katanya, apakah stop cold ini bisa diandalkan untuk mengatasi gejala ringan dari COVID-19? Oke, gejala ringan COVID-19 itu biasanya kan memang ada tersendiri ya. Jadi memang itu kan COVID itu kayak tingkatan lebih tinggi daripada flu yang tadi dokter bilang gitu ya. Jadi beda penyakitnya. Nah, cuman sebenarnya itu harus dari sesuai atau saran dokter sih untuk penggunaan stop cold sebagai obat anti COVID atau obat untuk menangani gejala COVID gitu. Oke, sip, baik ya. Jadi seperti itu Risa, mudah-mudahan sudah jelas. Jadi sekali lagi memang harus konsultasi ke dokter juga ya, Mbak. Oke, terima kasih untuk Mbak Fianda Laksmita selaku Brand Manager Stop Cold. Kemudian, masih ada satu lagi, Mbak Fianda. Katanya, apakah Stop Cold ini berpengaruh bagi penderita diabetes? Karena selaput tablet Stop Cold itu rasanya manis katanya. Ini dari Farah. Oke, kandungan gulanya masih aman kok, nggak menyebabkan kenaikan dari gula darah itu sendiri. Oh, jadi benefitnya lebih banyak dibanding yang menyebabkan diabetesnya. Oh gitu ya. Jadi ini intinya masih aman buat sekali lagi buat para penderita diabetes ya. Terima kasih Mbak Fianda. Thank you sekali lagi untuk yang tadi sudah bertanya, ada Kalbi Aska, terus ada Risa juga, dan ada Farah ya. Sekali lagi itu tadi 3 pertanyaan kita yang sudah bertanya pada kesempatan hari ini yang berhak mendapatkan uang tunai senilai Rp200.000. Pertanyaan selanjutnya ini ada Verina. Ini pertanyaan saya bacain dulu ya untuk Verina yang sudah bertanya. Katanya tidak bisa dipungkiri ini kalau dengan adanya COVID-19 banyak sekali pelaku usaha yang kena dampaknya, dampak langsung maupun dengan dampak tidak langsung ya. Termasuk juga katanya mereka-mereka yang saat ini bekerja sebagai pegawai gitu. Bahkan dampak yang paling besar dihadapi itu untuk seorang pegawai malah ada yang sampai PHK. Pertanyaannya ini buat Mbak Novi. Mbak Novi masih ada? Halo. Yes, Mbak Novi ini katanya selaku pelaku UMKM, apa modal awal dari seseorang ini yang mungkin ingin terjun gitu ya ke dunia UMKM? Oke, modal awal keberanian kalau aku bilang ya. Keberanian ya? Iya, karena banyak usaha, banyak pelaku usaha yang mungkin banyak punya ide. Ada suara ya. Ada. Jadi banyak pelaku usaha yang mereka banyak punya ide tapi nggak berani mengeksekusi. Walaupun sebenarnya memang dalam proses eksekusi seperti tadi Mas Teddy udah jelaskan itu banyak aspek. Yang paling pertama juga adalah kita harus membangun audiens gitu. Dan sebenarnya kalau kita bilang modal itu semata-mata materi, uang, sebenarnya enggak. Karena
banyak usaha kok yang sebenarnya nggak perlu uang banyak atau bahkan tanpa modal pun juga ada. Misalnya reseller, kita cukup membuat misalnya Instagram, kemudian kita minta izin sama produk yang kita jadikan resellernya. Terus kita minta foto-fotonya, kita minta media promosinya. Nah, kita tinggal mempromosikannya lagi gitu. Jadi nanti sistem PO ketika misalnya ada pesanan langsung pesan ke distributor gitu, lalu ngirim ke customer. Jadi nggak ada modal sama sekali. Jadi kalau saya bilang kita berani nggak untuk memulai, dan pasti tidak komitmen atau konsisten. Karena kalau saya perhatikan banyak teman-teman UMKM 1, 2, 3 bulan nggak pernah ada pembeli, langsung wah kayaknya bisnis saya nih nggak ini deh, misalnya seperti itu. Padahal bisa jadi tepat cara media promosinya seperti itu. Jadi sekali lagi buat tadi siapa namanya yang bertanya untuk memulai modal. Verina. Ya, itu Mbak Vika. Oke, terima kasih Mbak Novi ya. Thank you banget. Nah, Verina ini juga langsung bertanya nih ke Pak Teddy gitu katanya ya. Personal branding seperti apa sih katanya Pak Teddy yang harus dibangun oleh seseorang yang ingin memulai usaha, itu usahanya dari nol. Pak Teddy. Nah. Ada saran nggak? Ya, halo Vika. Iya, oke. Halo Vika. Udah ada. Oke, Pak Teddy ini tadi pertanyaan saya ulang lagi ya. Katanya personal branding seperti apa sih yang harus dibangun oleh seseorang saat kita memulai usaha itu usahanya baru dari nol. Personal branding seperti apa katanya? Baik, sebenarnya ketika kita membangun personal branding itu sebenarnya kita bicara tentang hal yang berbeda tentang sebuah produk. Itu dua hal yang berbeda. Personal branding itu kita berbicara tentang diri kamu. Yang bertanya tadi siapa namanya? Verina, ketika kita berbicara mengenai personal branding, sebenarnya yang kita bahas itu adalah tentang Verina, tentang dirinya Verina. Ketika personal branding sudah bangun, kamu telah memiliki audiens, kamu telah memiliki reputasi, dan kamu punya pengaruh, maka pada saat itu, apapun bisnis yang kamu bangun, itu baru bisa jalan. Nah, sekarang dikaitkan dengan pertanyaan kamu, personal branding seperti apa sih yang cocok? Itu balik ke diri kamu. Kamu mau dikenal sebagai apa? Mungkin cara gampang untuk saya merekomendasikan bidang apa sih yang cocok saat ini adalah apa passion kamu? Atau kalau saat ini kamu sudah punya profesi, mungkin profesi kamu yang kamu tekuni saat ini, itu kamu bagi ke audiens tentang profesionalitas, tentang expertnya kamu di bidang itu, seperti itu. Sehingga kamu punya audiens yang nantinya akan mengikuti kamu, akan menjadi pembelamu. Nah, ketika pada saat itu sudah terjadi, ketika engagement-nya udah bagus, maka di situ baru bisa terjadi bisnis. Kamu bisa menjual produk apapun. Kayak seperti itu. Kamu mau menjadi reseller seperti yang diucapkan sama si Novi, atau kamu mengembangkan produk sendiri. Nggak ada masalah. Karena pasarnya sudah ada, seperti itu. Simpel kan? Kayak gitu. Jadi akan lebih memudahkan kamu untuk menjual produk. Kenapa? Pasarnya udah ada. Siapa? Orang-orang yang ikuti kamu, audiens kamu. Thank you, Vika. Oke, terima kasih Pak Teddy sekali lagi ya untuk tipsnya buat Mbak Verina. Semoga Mbak Verina ini dalam memulai usaha nanti bisa sukses juga seperti Mbak Novi yang pasti. Sekali lagi keberanian memang harus ada ya. Untuk sekali lagi untuk Dokter Sri, masih ada pertanyaan Dokter Sri? Ya, saya lihat virus COVID-19 yang masuk ke dalam tubuh kita nih, dokter, bisa memicu kambuhnya atau memperparah penyakit lain, misalnya nih untuk orang-orang yang punya riwayat penyakit asma ya. Jadi reaksi tubuh terhadap COVID-19 ini memang pada tiap orang berbeda, itu ditentukan oleh kondisi imunitas kita. Jadi kalau imunitasnya bagus, tentu biasanya tidak akan menyebabkan
reaksi yang berlebihan dari tubuh. Dan kemungkinan saja kalau memang pada saat Anda sebelum terkena COVID olahraganya bagus, gizinya bagus, artinya imunnya bagus ya. Nah, kemungkinan tidak akan menjadi parah. Jadi bisa saja asmanya mungkin muncul tetapi tidak berat. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang bisa memancing riwayat penyakit-penyakit yang sudah pernah dialami bisa saja muncul ketika tubuh kita tidak bisa melawan virus yang masuk. Jadi pada saat tubuh kita dalam keadaan fit, dalam keadaan imunitas yang baik, maka tidak akan menjadi parah. Seperti itu. Oke, baik. Dokter, terima kasih sekali lagi ya. Sama-sama. Saya sounding lagi nih teman-teman. Selamat sekali lagi yang sudah mendapatkan hadiah uang tunai senilai Rp200.000 persembahan dari Stop Cold. Ada Kalbi Aska, ada Risa, terus ada Farah, ada Verina, dan yang pertanyaan terakhir tadi mengenai COVID-19 apakah memicu penyakit lain seperti asma, ya kalau ada penyakitnya. Selamat sekali lagi buat Raditya, juga sudah bertanya pada kesempatan sore hari ini. Kita beralih ke hadiah berikutnya, yang mendapatkan hadiah power bank, ada 2 unit power bank. Saya ke Rizal dari Ayam Geprek Lezato ya. Ini sudah punya usaha yang pasti ada namanya ya, Ayam Geprek Lezato namanya. Ini pertanyaannya gini. Sebelumnya resto saya ini tutup karena terdampak pandemi. Sekarang jualan dari rumah sekitar udah berjalan 3 bulan katanya. Selama jualan dari rumah ini kadang rame, kadang dikit gitu kan. Pertanyaannya kayak gini, bagaimana sih cara meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk kita dan strategi apa yang diperlukan untuk meningkatkan penjualan khususnya melalui aplikasi online? Ini pertanyaannya sepertinya buat Pak Teddy ya. Baik, kalau sebelumnya kita sudah punya produk gitu ya, kita udah punya produk dan pernah start, kemudian kita bagaimana lagi supaya kembali di recognition, diingat kembali oleh audiens kita yang udah lama nggak dengar kabar dari kita. Teman-teman, kalau kamu memanfaatkan sosial media, mungkin Instagram untuk nge-push lagi penjualan, kamu bisa memanfaatkan yang namanya Instagram Ads, Instagram Advertising. Kamu bisa memberikan kamu bisa memanfaatkan fitur advertising dengan mengambil spesifik pada indikator iklannya seperti itu. Jadi produk kalau ayam itu disukai oleh siapa, kamu tentunya paham kan konsumen kamu sebenarnya itu siapa. Mungkin mereka ada karyawan yang mau makan siang, mereka adalah anak-anak sekolah, mereka adalah anak-anak muda yang suka makan malam bareng-bareng kayak seperti itu. Nah, kamu bisa nge-push promo kamu, promo-promo kamu yang saat ini kamu gunakan di bagian Instagram Advertising. Kalau kamu sudah pernah menggunakan Instagram Advertising, kamu paham pasti yang saya maksud tentang indikator minat yang kamu pilih itu harus spesifik, harus detail. Terus saya menyarankan hingga 30 hashtag, hingga 30 indikator. Kemudian dengan budget 300.000 per hari, 300.000 untuk 6 hari, itu kamu bisa mengevaluasi per 2 hari. Jika setiap 2 hari, jika dalam hari ketiga tidak terjadi penjualan, matikan lagi iklan. Tetapi ketika misalnya per 2 baru dipasang iklannya dan hari pertama closing, bagus, berarti silakan ditambah budget iklannya, kayak seperti itu. Maaf, yang bertanya tadi siapa namanya, Vika? Dari usahanya dari Ayam Geprek Lezato. Ini atas nama Riza. Riza, kalau misalnya kamu agak bingung dengan penjelasan saya, berarti kamu belum paham tentang konsep Instagram Advertising. Kalau kamu pengen Instagram Advertising secara lebih detail, silahkan DM Instagram saya. Nanti kamu akan masuk ke dalam komunitas yang kita akan belajar Instagram Advertising dengan detail di situ. Terus cara yang kedua adalah dengan kamu mengkoneksikan bisnis kamu dengan platform e-commerce, misalnya Gojek, GoFood atau GrabFood. Kamu silahkan bikin promo. Mereka punya mekanisme tersendiri untuk mempromosikan tenan-tenan mereka yang ada promonya seperti itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ada namanya sistem dalam manajemen pemasaran itu disebut dengan customer bonding. Customer bonding ini penjelasannya detail banget, yaitu bagaimana cara mempertahankan konsumen lama mendapatkan konsumen baru.
waktunya akan panjang kalau saya ngejelasin, tetapi ada beberapa cara yang bisa digunakan. Misalnya kamu dengan memiliki database, dengan memanfaatkan circle, dan menggunakan dengan membangun kerjasama. Misalnya kamu masuk ke, kalau kamu mencoba lihat pasar mana yang belum kamu garap. Misalnya kamu selama ini langsung ke konsumen, kenapa tidak kamu menggunakan pihak, misalnya kamu masuk ke catering, masuk ke korporasi untuk makan siangnya, seperti itu. Penjelasan saya akan menjadi sangat detail. Kalau kamu pengen lebih jauh belajar mengenai bisnis secara lebih serius tentang model pemasarannya, aku menyarankan kamu gabung di komunitas. Itu akan lebih memudahkan kamu untuk belajar dengan lebih spesifik. Thank you. Oke, Pak Teddy ada yang ingin bertanya sekali lagi untuk alamat Instagram dari Pak Teddy, mungkin boleh dikasih tahu sekali lagi? Boleh dimunculkan di screen alamat Instagram saya, Vika, di @teddyhendratno, bisa di DM saya di situ. Oke, @teddy.hendratno ya. Yes. Oke, teman-teman, kita masih ada satu hadiah lagi nih buat kamu penanya terbaik kita hari ini. Tadi atas nama Bapak Rizal dari Ayam Geprek Lezato sudah mendapatkan hadiah 1 unit power bank. Teman-teman sekali lagi boleh diaktifkan kameranya semua, kita boleh berfoto bersama dulu ya sebelum kita akan mengakhiri webinar kita hari ini. Boleh diaktifkan kameranya biar nanti kita bisa pasang di Instagram Radio Venus ya. Oh ya Vika, untuk hadiah khusus dari Teddy, itu nanti akan diumumkan di Instagram saya sendiri ya. Di Instagramnya Pak Teddy sendiri ya. Yes. Oke, baik teman-teman, boleh diaktifkan kameranya. Kita berfoto bersama-sama dulu sebelum saya mengumumkan satu pemenang terakhir yang berhak mendapatkan hadiah power bank kita pada kesempatan hari ini. Boleh kita menghadap ke kamera dan cheese semuanya. Oke, sekali lagi teman-teman yang belum aktifkan kamera, sekali lagi ya. Nurjana cantik banget, udah siap-siap. Ros Megawati Nur belum diaktifin kameranya. Teman-teman yang lain boleh silakan mengaktifkan kameranya dan teman-teman yang ingin foto silakan. Oke, terima kasih teman-teman. Satu pertanyaan lagi yang berhak mendapatkan hadiah 1 unit power bank. Kita ke Mbak Novi, ternyata pertanyaan untuk Mbak Novi ya. Mbak Novi katanya, tadi waktu dijelaskan 1 permodalan, 2 distribusi, 3 itu maintenance product. Terus bagaimana strategi dari Ayam Betutu itu sebagai UMKM yang terdampak ekonomi dari pandemi dan dari alur PPKM saat ini yang dari PPKM PSBB sampai PPKM level 4 sampai sekarang udah turun ke 3 gitu kan. Saya salut katanya dengan produk-produk dari Ayam Betutu. Ini selama pandemi ada produk paling disukai enggak sih selama pandemi? Apakah Ayam Betutu besek dan tumpeng katanya sangat Indonesia sekali. Ini pasti udah pernah cobain nih Mbak Novi nih, makanya tahu produknya gitu ya. Oke, tadi siapa? Namanya, sorry saya belum sebutin namanya, Harry Leonard. Harry Leonard. Oke, makasih ya Mas Harry ya. Iya benar banget ya. Sebenarnya ada beberapa produk yang pandemi ini itu cukup menonjol, seperti tadi salah satunya disebutkan Ayam Betutu besek. Kenapa? Karena ternyata ini kan cocok banget buat hampers gitu, jadi hampers. Nah, pada saat orang sedang kondisi pandemi kayak gini, itu otomatis hubungannya kan nggak bisa ketemu sama keluarga, nggak bisa ketemu sama kerabat. Jadi mereka memberikan hampers ini sebagai salah satu bentuk-bentuk perhatian. Bahkan untuk kadang-kadang mereka memberikannya sebagai support bagi teman-teman yang lagi isoman kayak gitu. Nah, dan juga kita dalam prosesnya ini kan kita edukasi bahwa Ayam Betutu sendiri kaya rempah, dan kita juga tahu bahwa rempah-rempah ini juga salah satu bagian dari pencegahan, bukan pencegahan juga sih, dalam pengertian untuk pemulihan daya tahan tubuh dari COVID ini. Kan banyak ya jahe dan sebagainya, kayak gitu kan lagi booming banget ketika awal-awal pandemi karena ternyata dianggap bagus untuk membantu pemulihan dari proses COVID tersebut gitu. Dan Ayam Betutu ini mengandung banyak sekali rempah-rempah itu yang sangat berguna. Jadi ini juga salah satu proses edukasi bagi customer kami, dan mereka tahu untuk itu mereka jadikan Ayam Betutu besek itu sebagai hampers diberikan kepada teman-teman yang lagi isoman. Nah, ini sebenarnya salah satu produk yang memang cukup booming justru naiknya pada saat pandemi. Kemudian ada lagi satu produk yang
cukup booming di pandemi ini, yang menurut saya jadi justru ternyata orang susah pun masih tetap berbagi loh, karena itu adalah paket sedekah. Kami paket sedekah itu selama ini hampir 1,5 tahun, hampir 1,5 tahun ya, hampir 2 tahun pandemi itu nggak pernah berhenti. Hampir tiap hari ada aja sedekah. Jadi tanda tanyanya, berarti orang pada pandemi ini ada banyak uang dong. Oh ternyata bukan masalah itu, tapi soal bagaimana compassion gitu ya. Bagaimana kita sadar bahwa banyak orang lain yang ternyata di pandemi ini lebih membutuhkan gitu. Jadi kita berbagi walaupun sedikit juga bisa jadi sesuatu yang berarti bagi orang lain kayak gitu. Nah ini peluang-peluang yang seperti ini yang saya bilang kadang-kala kita tidak terpikirkan, tapi ternyata itu jadi potensi buat bisnis kita. Mungkin itu sih ya Mbak Sika ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Novi ya. Tadi sudah banyak sekali tuh kiat-kiatnya teman-teman. Semoga teman-teman UMKM yang hari ini ikutan di webinar kita Strategi UMKM di Era Adaptasi Kebiasaan Baru semakin semangat ke depannya, semakin menjadi inspirasi yang pasti di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Ya, sekali lagi harus punya keberanian memang saat kita memulai sesuatu yang baru ya. Harus punya niat yang baik juga. Dan teman-teman, sekali lagi saya ulangi lagi ya, yang hari ini berhak mendapatkan hadiah dari persembahan dari Stopcall. Selamat sekali lagi buat Kalbi Aska, mendapatkan hadiah uang tunai senilai Rp200.000. Kemudian ada Risa, ada juga Farah yang berhak mendapatkan uang tunai Rp200.000. Terus ada Verina yang juga berhak mendapatkan uang tunai Rp200.000. Terus yang terakhir yang berhak mendapatkan hadiah uang tunai Rp200.000 adalah Raditya yang hari ini juga sudah bertanya di kolom komentar kita. Dan yang sudah bertanya di kolom Q&A, terima kasih yang berhak mendapatkan hadiah power bank. Selamat untuk Rizal dari Ayam Geprek Lezato, kemudian juga ada Harry Leonard yang sudah mendapatkan hadiah power bank pada kesempatan hari ini. Nah, teman-teman, kita akan mendengarkan closing statement juga hari ini yang pasti dari masing-masing pembicara kita. Saya mulai dari dokter terlebih dahulu. Silahkan dokter untuk memberikan closing statement kita. Ya, saat ini memang tidak ada pesan yang lebih penting selain bahwa tetaplah dengan protokol kesehatan yang baik dan benar. Jadi menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, ya, kemudian menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Hanya itu yang bisa kita lakukan saat ini, sehingga harapan saya mudah-mudahan kita semua dapat melakukannya dengan benar, terutama bagi teman-teman dari UMKM bisa menghasilkan produk-produk yang bisa meningkatkan income ya dan tetap sehat. Oke. Ya, saya rasa demikian. Ya, baik dokter, sehat-sehat terus ya. Kemudian silakan untuk closing statement berikutnya saya ke Mbak Vianda Lakswita selaku brand manager dari Stopcall. Silakan Mbak Vianda. Ya, pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih semuanya hari ini yang udah join. Terima kasih banyak, dan juga para speakersnya hari ini dari dokter, juga dari Mbak Novi, dari Mas Teddy, dari Venus FM juga. Makasih banyak udah bikin acara webinarnya Stopcall ini dengan sangat baik. Terus juga pesan saya jangan patah semangat buat teman-teman UMKM semua. Hari ini kita dapat banyak banget pelajaran dari Mas Teddy juga Mbak Novi gitu ya, tentang gimana sih berinovasi dan beradaptasi dengan era pandemi ini. Jadi semoga di sini semuanya bisa jadi andalan keluarga dan andalan keluarga dari Stopcall juga, jadi bisa grow sama-sama, bisa semangat juga sama-sama di era pandemi ini. Dan sampai jumpa di UMKM webinar selanjutnya. Sehat-sehat selalu. Baik, Stopcall selalu ada jalan ya. Baik, terima kasih buat Mbak Vianda. Untuk Bapak Jamaludinai, saya persilakan untuk memberikan closing statement-nya kita hari ini selaku lokal area marketing profesional dari Darya Varia. Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat Venus FM Makassar, buat para pemateri semuanya. Pesan dari saya, tetap jaga kesehatan, sukses selalu, dan tetap sediakan Stopcall buat di rumah ya.
Kasih. Terima kasih Bapak Jamaldin Nai selaku Lokal Area Marketing Profesional dari Daria Varia. Untuk Mbak Novi, saya persilakan untuk memberikan closing statement-nya. Oke, terima kasih buat Stop Call dan juga Radio Venus tentunya. Dan buat teman-teman jangan patah semangat, walaupun pandemi nggak berarti kita nggak bisa melakukan apa-apa. Banyak cara yang pastinya kita harus pandai-pandai melihat peluang, apalagi memanfaatkan sekarang teknologi digital dan sebagainya. Banyak banget saran-saran juga dari Mas Teddy tadi ya. Dan saya harap dengan materi ini teman-teman bisa jadi lebih semangat dan besok-besok jadi makin sukses lagi usahanya. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Novi. Sukses terus untuk ayam betutunya. Langsung lapar ya, sebutin ayam betutu. Baik, yang terakhir saya persilakan untuk Bapak Teddy Hendratno untuk memberikan closing statement-nya. Pak Teddy, suaranya nggak ada, boleh diulang lagi? Oke, teman-teman terima kasih udah ikuti webinar ini dari awal sampai terakhir. Kalau mau belajar tentang personal branding secara lebih luas, besok aku masih akan ada webinar jam 2 siang. Khusus webinar besok saya akan bicara tentang fake people. Di mana fake people ini adalah bentuk dari orang yang gagal memanfaatkan personal branding. Dalam kesempatan ini, teman-teman udah belajar tentang personal branding. Sebenarnya poin terpenting dari personal branding adalah tentang dirimu sendiri, tentang autentiknya dirimu. Banyak dari kita yang tidak berani untuk menjadi autentik karena banyak yang insecure dengan dirinya sendiri. So, pesan saya sebagai closing statement, ayo jadi diri sendiri, berani ungkapkan tentang apa yang menjadi kompetensi kamu dan ceritakan kepada banyak orang di dunia ini. Karena ada banyak orang di luar sana pengen berkenalan dengan kamu. Thank you. Baik, terima kasih untuk Pak Teddy sekali lagi. Terima kasih untuk teman-teman UMKM semuanya yang sudah ikutan. Teman-teman yang hari ini juga sudah join sekali lagi di webinar kita pada kesempatan hari ini dengan tema Strategi UMKM di Era Adaptasi Kebiasaan Baru. Ini persembahan dari Stop Call ya, selalu ada. Dan untuk pemateri kita, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Dr. Sri yang selalu dekat di hati kita, di hati pencinta Venus semuanya. Terima kasih Dr. Sri sekali lagi. Untuk Mbak untuk Tika, untuk pertanyaannya kan ada banyak pertanyaan. Mungkin nanti bisa mengikuti acara apa ya? Hari Jumat. Benar, setiap hari Jumat ya dokter ya, di acara masuk pagi nanti ada dokter Sri yang ada di situ pecinta Venus. Bisa ditanyakan langsung lagi pertanyaannya. Betul, nanti kita tampung pertanyaan dokter ya. Terima kasih dokter sekali lagi untuk Mbak Vianda Lakswita, sekali lagi selaku Brand Manager Stop Call, untuk Bapak Jamaldin Nai selaku Lokal Area Marketing Profesional dari PT Daria Varia. Terima kasih Mbak Novi dari Rumah Makan Ayam Betutu selaku ownernya, dan Bapak Teddy Hendratno. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan seluruh teman-teman UMKM. Thank you Vika. Gabung pada kesempatan hari ini. Untuk pemateri, please jangan tinggalkan Zoom dulu. Kita akan ada foto bersama lagi untuk pemateri dan juga para pemenang yang hari ini sudah memenangkan hadiah uang tunai dan juga 2 unit power bank. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman UMKM semuanya yang sudah bergabung. Sampai ketemu lagi di webinar kita selanjutnya ya. Tolong untuk pemateri jangan tinggalkan dulu ya untuk pemateri kita, dan pemenang yang tadi sudah saya sebutkan kita akan berfoto bersama dulu.
Maaf agak lama karena kayaknya banyak yang betah berada di Zoom ini. Jadi harus satu persatu kita keluarkan. Mbak Lakswita masih ada? Kurang ya Mbak Fianda masih ada nggak ya? Iya. Kayaknya udah keluar nih Mbak Fianda. Coba aku chat lagi ya Mbak ya. Boleh di chat sambil kita nungguin. Tadi kayaknya yang Levatos itu keluar deh. Dia bukan menang. Yang mana? Yang ayam geprek Levatos. Iya, Kayaknya yang keluar. Zato. Kayaknya ada keluar juga ya. Novi, aku mau ayam betutu. Iya, Novi, boleh. itu Novi. Kesini dong. Red nanti. Berdua mau ayam betutu. Nanti kita satu paket khusus ayam betutu ditunggu di Venus. Iya, tunggu. Sekarang aku lagi renov, jadi apa? Jangan cuma ngomong webinar, bawa nanti kalau habis renov tak undang semuanya ke sini biar rame. Ya. Mbak nggak ada respon. Udah nggak ada respon, Pak Nai? Aku minta bukumu dong. Nah, Mbak Fianda udah join, Mbak. Oke, baik. Tadi kita fotonya rame-rame. Sekarang kita foto sama narasumber kita dan juga Mbak Fianda udah ada. Mbak Fianda boleh dibalik kameranya. Yes, benar banget. Ya, kita foto sekali lagi Mbak Mas Teddy. Oh, 2 soalnya. Ya, oke. Boleh kita foto bareng-bareng dulu ya dengan senyum paling bahagia. Hari ini kita sudah sukses banget di webinar kita di strategi UMKM di era adaptasi kebiasaan baru. Oke, cheese. Sekali lagi yang lebih bahagia ya. Gimana? Oke, sip. Thank you sekali lagi. Mungkin kita akan berfoto bersama narasumber kita dan juga dari Stopcall. Saya persilakan sekali lagi buat Heri, buat Kalbiasnya untuk kirim kontak person yang bisa kita hubungi ya. Dan silakan untuk meninggalkan Zoom ini. Untuk Mas Heri, terima kasih. Mbak Kalbi, thank you banget sudah mendapatkan hadiah pada kesempatan hari ini. Bisa. Baik, terima kasih sekali lagi buat narasumber kita hari ini. Dr. Sri, thank you banget ya. Pak Teddy, Pak Nai, Mbak Fianda, terima kasih Mbak Novi, thank you banget ya. Oke, saatnya kita foto bebas. Thank you. Kita foto sekali lagi ya. Untuk hari ini. Mas, udah, difoto. Siapa yang foto? Oke, kita berpose ya buat narasumber kita hari ini. Kita bisa pasang di Instagram-nya Radio Venus nanti ya. Oke, tuh 2. Kemudian sekali lagi yang lebih bebas gayanya ya. Mana sih? Aku tutupin stop kok. Saya nggak lihat Mas. ulang, kita ulang dulu ya. Oke, sip. Terima kasih sekali lagi semuanya. Dokter, thank you ya, Pak Nai. Thank you banget. Makasih juga Mbak semuanya. Oke, sama-sama. Kita keren banget, sumpah parah. Terima kasih ya. Mbak Novi, thank you. Pak Teddy, terima kasih banyak. Mbak Fianda, sehat-sehat. Mbak Fianda, thank you Pak Vi. Dokter Thank you, semuanya. Bye. Bye. Oh, ternyata kalau dikasih begini bisa, Di. Ya. Udah. Bisa live ya? Ya, bisa dokter. Bisa dokter. Oke. Mau maghrib? Yes. Oke, sampai jumpa.